Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait dugaan rasis terhadap mantan Komnas HAM Natalius Pigai. Abu Janda dinilai tidak mencerminkan prinsip kebinekaan dan tidak menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. KNPI berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan diharapkan kepolisian segera memanggil Abu Janda untuk diperiksa. Seperti diketahui, Permadi Arya alias Abu Janda menjadi bahan perbincangan setelah menuliskan cuitan berbau rasis kepada Natalius Pigai di akun sosial media milik Abu Janda. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Irfan Hardiansah, iNews melaporkan. Razia parkir liar di Sawah Besar, Jakarta ricuh. Unjuk rasa di depan Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat tuntut keadilan berlangsung ricuh. Aktivis Abu Janda dilaporkan KNPI ke polisi terkait kasus rasisme. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kericuhan antara pedagang dan petugas suku Dinas Perhubungan mewarnai razia parkir liar di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta. Para pedagang tak terima penderakan mobil pengunjung pasar yang dianggap membuat sepinya pembeli. Para pedagang dan petugas terlibat kericuan di depan Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat razia parkir liar. Beberapa pedagang lainnya ikut terlibat kericuan saat melihat rekannya akan ditangkap petugas. Kericuan berlanjut saat para pedagang berusaha menyelamatkan rekannya yang akan diangkut. Petugas TNI Polri yang turut dalam razia sempat kesulitan melerai keributan. Terlebih belasan pedagang yang semula di dalam pasar beramai-ramai keluar pasar untuk membantu rekan mereka yang terlibat keributan. Protes pedagang berujung kericuan dipicu para pedagang yang menganggap petugas menderek mobil milik para pengunjung pasar tanpa peringatan. Mereka menilai razia parkir liar akan berimbas pada sepinya pembeli. Sebenarnya harusnya dibolehkan, Pak, karena ini kan pasar. Nah, sedangkan kita dari para pedagang, kalau pasar dia ada yang direct begini terus, pembeli siapa yang membeli, Pak? Pembeli takut. Maksud saya dari pihak pedagang mau minta lahan parkir. Meski demikian, petugas menilai keberadaan kendaraan yang parkir di bahu jalan menyalahi aturan dan harus ditindak. Mereka hanya drop off, tidak boleh parkir lama. Karena kita juga tidak menutup mata terhadap keberadaan pasar sebagai roda perputaran ekonomi di saat pandemi gini. Tapi salah satu sisi juga mereka juga harus toleran terhadap pengguna jalan yang lain. Meski diwarnai kericuan, seluruh kendaraan yang diparkir di bahu jalan dilakukan penderekan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa di depan Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Para pengunjuk rasa meminta Kapolres bertindak adil menahan oknum polisi yang diduga terlibat mesum. Polisi melarang para pendemo membakar ban saat menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Dompu, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya bentrokan antara pengunjuk rasa dengan polisi tak dapat terhindarkan. Para pengunjuk rasa mendesak polisi bertindak adil, menahan polisi yang diduga berbuat mesum di ruang isolasi COVID-19 RSUD Dompu. Sebelumnya polisi menahan 2 tersangka, BJ dan Ika, yang merupakan pegawai rumah sakit karena diduga menyebarkan video mesum oknum polisi di media sosial.
Menurut polisi, oknum polisi yang menjadi pelaku video mesum tidak ditahan karena sedang diperiksa oleh Propam Polda Nusa Tenggara Barat. Polisi sudah kita periksa, kita sudah ambil keterangan dan kita akan lanjut ke penyidikan. Jadi kan ke penyidikannya kita tingkatkan, itu masalah protokol kesehatan. Begitu juga yang perempuan ya? Begitu juga perempuan, hanya saja perempuan saat ini belum bisa kita ambil keterangan, masih tahap isolasi. Para pendemo membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari petugas Polres Dompu. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Aksi tak terpuji dilakukan oknum polisi yang tengah dirawat di ruang isolasi COVID-19 RSUD Dompu, Nusa Tenggara Barat. Oknum polisi itu tertangkap basah saat berbuat mesum dengan pasangannya di ruang isolasi. Polres Dompu menindaklanjuti aksi mesum yang dilakukan oknum polisi yang menjadi pasien COVID-19 dan tengah dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, yaitu pemeran dan pengunggah video mesum. Sementara oknum polisi dipindahkan ke tempat isolasi Sanggilo, Desa Matua. Atas perbuatannya, tersangka juga akan dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ada berapa tersangka yang sudah ditahan? 2 atau 3? 2. 2 ya? 2 tersangka. Untuk oknum anggota sendiri kan kita masih belum melakukan pemeriksaan karena masih dalam perawatan medis di gedung terpijar. Polisi masih menunggu wanita yang menjadi pasangan mesum tersangka karena masih menjalani isolasi akibat terpapar COVID-19. Pihak RSUD Dompu hingga kini belum bersedia memberikan konfirmasi terkait peristiwa mesum di ruang isolasi pasien COVID-19. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Puluhan warga menyerang markas Polsek Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Warga diduga emosi karena kerabatnya meninggal dunia saat ditangkap polisi. Dalam rekaman video amatir ini tampak sejumlah warga yang tengah emosi mendatangi markas Polsek Sungai Pagu, Solok Selatan. Warga juga merusak bangunan Polsek sehingga kaca bagian depan pecah dan sejumlah fasilitas ikut rusak. Penyerangan ini dipicu oleh tewasnya seorang buronan kasus judi. Tersangka ditembak karena melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap petugas yang melakukan penangkapan. Hal tersebut diduga membuat keluarga tersangka marah dan menyerang Mapolsek Sungai Pagu. Awal dari penangkapan terhadap DPO tindak pidana, yang mana DPO tersebut melakukan perlawanan kepada petugas dan juga melakukan penusukan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan DPO tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan upaya persuasif terhadap anggota keluarga tersangka yang tidak terima dengan peristiwa penembakan tersebut. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ariel Noah kembali disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua pada hari ini. Selain Ariel, YouTuber Risa Saraswati juga menerima vaksin kedua di RSKIA Kota Bandung, Jawa Barat. Artis Nazril Irham atau lebih dikenal dengan Ariel Noah menjadi salah seorang publik figur yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Suntikan vaksin COVID-19 kedua untuk Ariel berlangsung di RSKIA Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum disuntik, Ariel dan penerima vaksin lainnya harus melalui rangkaian uji kelayakan untuk mengetahui kondisi tubuh. Dalam upaya menekan penyebaran corona, Pemkot mempercepat vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung dengan target awal sebanyak 23.000 vaksin untuk tenaga kesehatan. Polisi tetapkan seorang remaja sebagai tersangka dalam kasus prostitusi anak di bawah umur di Jakarta Utara. Kami kembali usai jeda berikut ini.